Halo semuanya, perkenalkan nama saya John Peter Ferdinand Surakain dari Prodi Hubungan Internasional dengan NIM 24707500054 dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku karya Arthur Jefferson Maya dengan judul Kuasa Kekuasaan. Oke, so dalam bab ini saya akan membahas bab 2 yang di mana dalam bab 2 ini berfokus pada analisis mendalam tentang bagaimana sih konsep kekuasaan dalam kaitannya dengan sejarah, pengetahuan, serta transformasi sosial. Bab ini memberikan perspektif teoritis yang kaya dan mengundang pembaca untuk merefleksikan bagaimana relasi kuasa bekerja di dalam berbagai konteks historis. Dalam bab ini, sejarah diposisikan sebagai sebuah tema sentral untuk memahami bagaimana kekuasaan beroperasi dengan menggunakan dua pendekatan utama terhadap sejarah, yaitu dengan pendekatan pertama adalah pendekatan historisisme dan historisitas. Nah, untuk yang pertama, historisisme itu adalah pendekatan yang melihat sejarah sebagai sesuatu yang konsisten, tidak berubah, dan juga bersifat universal. Dalam perspektif ini, memandang dinamika sosial sebagai bentuk pengulangan dari pola-pola yang telah ada sebelumnya. Nah, dalam kerangka ini, objek sejarah dipisahkan dari aktivitas subjek menggambarkan sejarah yang bergerak secara independen di luar dari intervensi manusia. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu adalah pendekatan historisitas, di sisi lain terbalik dengan pendekatan historisisme sebelumnya. Historisitas ini menempatkan subjek sebagai aktor utama dalam pembentukan sejarah, di mana pendekatan ini menolak gagasan bahwa sejarah bersifat linear dan universal. Sebaliknya, sejarah dipahami sebagai sebuah tindakan kolektif, merupakan sebuah hasil buah dari tindakan kolektif subjek yang dipengaruhi oleh berbagai aspek material dan sosialnya. Konsep ini memahami bahwa perubahan dalam sejarah tidak hanya mungkin, tetapi juga tak terhindarkan, terutama ketika subjek bertindak merespon kondisi sosial yang ada di sekitarnya. Perbedaan antara historisisme dan historisitas bukan sekedar soal masalah terminologi saja, tetapi juga menyangkut cara kita memahami relasi antara subjek, objek, dan realitas sosial yang ada. Untuk perspektif historisitas sendiri, lebih mengarahkan kita untuk melihat sejarah dengan sifat rentan akan perubahan atau dinamis. Sebagai contoh, ketika kita melihat sebuah fenomena sosial seperti misal perlawanan kepada sistem yang dianggap opresif atau gerakan sosial global yang mengupayakan perubahan fundamental serta masih banyak lagi contohnya. Dalam bab ini memiliki salah satu tokoh juga nih, tokoh kunci yang dianalisis, yaitu adalah Karl Marx. Siapa sih yang nggak tahu Karl Marx? Nah, bab ini tuh memberikan perhatian khusus pada bagaimana sih Marx melihat sejarah sebagai hasil dari dialektika materialisme, di mana struktur ekonomi memainkan peran sentral dalam menentukan segala dinamika sosial yang ada. Nah, Marx memperkirakan bahwa sejarah akan mencapai titik kulminasi dalam bentuk masyarakat tanpa kelas, di mana kelas borjuis akan runtuh dan kelas pekerja akan menginisiasi transformasi sosial menuju sebuah tatanan komunisme global. Pandangan ini sering dikelompokkan sebagai salah satu pandangan yang merujuk pada pendekatan historisisme oleh banyak pembaca Marx. Tapi namun pada bab buku kekuasaan ini tuh malah menawarkan pandangan alternatif, yaitu perspektif bahwa sebenarnya Marx ini lebih dekat dengan pandangan historisitas karena ingin menempatkan subjek sebagai aktor yang aktif dalam proses perubahan sejarah. Nah, lebih jauhnya, bab ini membahas soal konsep determinasi resiptoral dalam pemikiran Marx, yang menunjukkan bahwa struktur ekonomi dan tindakan subjek saling mempengaruhi satu sama lain. Revolusi, damaian, serta perubahan sosial lainnya tidak dapat terjadi tanpa adanya aktivitas oleh subjek, menurut Marx. Nah, pandangan ini menegaskan bahwa sejarah adalah hasil dari interaksi kompleks antara basis material dengan tindakan manusia. Nah, selain itu, bab ini juga mengusulkan bahwa pemikiran Marx sesuai untuk memahami konsep gerakan sosial modern seperti perjuangan hak hak buruh, aktivisme lingkungan, ataupun perlawanan terhadap ketimpangan ekonomi global, di mana pandangan Marx tentang sejarah sebagai produk perjuangan kelas memberikan landasan untuk menganalisis dinamika kekuasaan yang terus berkembang di era kontemporer. Bab ini kemudian beralih ke kritik oleh Louis Althusser terhadap pemikiran Marx. Althusser memperkenalkan sebuah konsep, yaitu konsep overdeterminasi. Gagasan bahwa setiap elemen dalam struktur sosial itu saling menentukan dan terdeterminasikan. Pandangan ini jauh sekali berbeda dari pemahaman tradisional tentang relasi antara infrastruktur dan suprastruktur.
Althusser menolak gagasan bahwa sejarah memiliki determinasi pada pokok terakhir, seperti yang sering digugurkan oleh Marx. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa sejarah adalah hasil dari relasi yang kompleks dan heterogen antara berbagai elemen sosial yang ada, seperti politik, ekonomi, dan masih banyak lagi. Nah, kritik oleh Althusser ini membuka ruang untuk memahami sejarah sebagai sesuatu yang tidak linear dan dipenuhi dengan banyak diskontinuitas. Bab ini juga mencatat bahwa pandangan Althusser dapat membantu kita dalam memahami bagaimana ideologi membentuk perilaku dan keyakinan individu pada masyarakat modern. Sebagai contoh, Althusser menunjukkan bahwa bagaimana institusi seperti pendidikan, media, juga agama berfungsi sebagai aparatus ideologis negara yang mereproduksi relasi sosial. Perspektif ini sangat sesuai untuk mengkaji mekanisme kekuasaan di era digital, di mana teknologi informasi memainkan peran sentral dan utama dalam mengontrol banyak aspek sosial. Dalam bab ini juga memuat analisis tentang pendekatan genealogis oleh Michel Foucault terhadap sejarah. Foucault sendiri melihat sejarah sebagai suatu medan pertarungan antara berbagai rezim kebenaran, di mana kekuasaan dan pengetahuan saling menentukan. Menurut Foucault, sejarah bukanlah sebuah rangkaian peristiwa yang linear, melainkan jaringan kompleks dari dominasi dan resistensi. Ia menolak gagasan bahwa ada sejarah besar tunggal yang menjelaskan semua peristiwa. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya memahami berbagai variasi alur sejarah yang terbentuk melalui interaksi antara kekuasaan juga pengetahuan. Bab ini juga menjelaskan bahwa dalam pendekatan genealogis, sejarah adalah proses normalisasi di mana yang dianggap normal adalah hasil dari dominasi wacana tertentu. Genealogi di sini berfungsi untuk mengungkap bagaimana wacana-wacana ini terbentuk, mendominasi, dan menggantikan wacana yang kalah dalam pertarungan sejarah. Sebagai contoh nih, Foucault menggambarkan bagaimana institusi-institusi seperti rumah sakit, sekolah, dan penjara menjadi alat normalisasi yang efektif melalui praktik-praktik disiplin yang sistematis. Bab ini juga menambahkan bahwa pendekatan ini tuh memiliki implikasi penting dalam memahami dinamika kekuasaan global, terutama dalam konteks postmodernisme. Menunjukkan bagaimana sih diskursus dominan dapat menghasilkan legitimasi bagi struktur kekuasaan tertentu, sementara secara bersamaan meminggirkan alternatif lain. Dari bab 2 ini juga menyebutkan bahwa pemahaman tentang sejarah sebagai sebuah hasil dari relasi antara kuasa dan pengetahuan yang mana memiliki implikasi besar bagi terjadinya transformasi sosial. Di sisi lain juga, bab ini juga menegaskan bahwa perubahan sosial tidak mungkin terjadi tanpa kesadaran kolektif yang mampu memutus rantai dominasi yang sudah mapan. Pendekatan historisitas, seperti yang dijelaskan di awal tadi, memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana sejarah dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan perubahan. Dengan menggabungkan analisis dari Marx, Althusser, serta Foucault, bab ini memberikan wawasan yang kaya tentang dinamika kekuasaan dalam sejarah. Terakhir, bab ini juga menggarisbawahi pentingnya refleksi kritis dalam memahami kekuasaan di era globalisasi. Dengan semakin kompleksnya interaksi antara teknologi, ekonomi maupun budaya, diperlukan pendekatan yang interdisipliner untuk mengidentifikasi bagaimana rezim kebenaran baru akan muncul lalu mendominasi. Pemahaman tentang historisitas memberikan analisis yang penting untuk melawan bentuk-bentuk baru dominasi serta eksploitasi, juga untuk membangun narasi alternatif yang lebih bersifat inklusif dan terbuka pada transformasi. Nah, itu saja nih pembahasan saya seputar bab 2 dari buku Kuasa Kekuasaan karya Bapak Arthur Jefferson Maya. Bukunya sangat menarik, Pak, dan sangat menambah wawasan saya seputar kuasa kekuasaan. Oke, saya rasa itu saja dari review saya pada kesempatan kali ini. Thank you, Pak. God bless you.